saya lagi bersihkan panel surya. Ini adalah panel surya yang saya letakkan di atas atap mobil saya dan harus dibersihkan terus supaya cahaya yang didapatkan bisa maksimal. Jadi kalau ini kotor, cahayanya juga tidak bagus. Bukan cahaya tidak bagus, tapi listrik yang dihasilkan oleh panel surya ini tidak maksimal. Nah, ini adalah PLTS mini yang ada di mobil saya. Tuh, saya taruh di atas. PLTS atau panel surya dengan kapasitas 100 WP sebagai alternatif, salah satu cadangan listrik untuk di mobil camper van Panther saya. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan PLTS yang saya buat di mobil saya ini untuk panel suryanya. Saya akan menjelaskan sistem yang saya buat di mobil saya ini. Simak terus videonya. Untuk kelistrikan dari PLTS mini di mobil saya ini, awalnya ini dari panel surya, lewat sini kabelnya, terus lewat sini ke bawah dia masuk ke dalam kap. Nah, saya gunakan SCC yang murah meriah seperti ini. SCC ini kalau di online harganya tidak sampai 50.000. Di awal-awal saya menggunakan ini sebelum saya mengganti dengan inverter yang sudah include SCC di dalamnya. Jadi dari sini langsung masuk ke dalam. Ini kabel dari solar panelnya. Masuk terus ke bawah. Itu kabel besar hitam itu terus ke bawah masuk ke dalam. Nah, sudah sampai di dalam, dia akan lewat sini. Ini mobil saya tidak pakai karpet lagi karena sudah sangat jelek sekali. Dia ke sini terus ke belakang ke bawah sana, dan di sini ada konsol box yang saya custom sendiri. Nah, di bawah sini ada baterai LiPo 4. Tapi sebelum ke baterai LiPo 4, dia masuk dulu ke inverter yang ada di bawah sini. Kita lihat inverternya. Nah, ini adalah inverter yang saya punya. Ini inverter dari Techfine yang sudah saya review kemarin. Saya tarik sedikit. Nah, sekarang dalam proses charging. Baterainya statusnya di 13,1 volt. Temperaturnya 44 derajat. Ini PV dari solar panelnya masuk 20 volt 0,7 ampere ya, karena sedikit mendung, agak mendung. 0,7 ampere yang keluar. Nah, dari sini dia langsung connect ke kabel besar ini menuju baterai LiPo 4. Baterai LiPo 4 di sini berkapasitas 100 ampere. Jadi baterai ini saya beli second di toko hijau, nanti saya berikan linknya. Jadi second 1 tahun pakai grade A itu di 2021 atau 2022 kalau nggak salah saya beli. Nanti saya cek lagi data pembeliannya. Nah, ini saya telah gunakan sampai hari ini, sampai November 2024. Kalau tidak salah sudah 1,5 tahun dengan saya ini saya gunakan. Nah, dari baterai LiPo 4 ini itu sebagai cadangan baterai di luar dari baterai 75 ampere yang digunakan untuk starter mobil ini. Nah, di sini dari inverter ini saya pasang colokan steker. Di sini ada 3 lubang, kemudian di depan itu yang warna putih itu ada 3 lubang buat ngecas HP di depan. Kemudian di belakang sini itu yang ada volt meternya itu ada 3 lubang
Jadi saya taruh banyak colokan di mobil ini karena memang mobil ini saya fungsikan selain sebagai camper van yang saya gunakan untuk jalan-jalan camping, mobil ini juga mobil bengkel. Jadi semuanya peralatan ada di sini. Nah, jadi untuk inverter ini kurang lebih sudah saya pakai sekitar 4 bulan atau 5 bulan. Ada di review di video-video saya sebelumnya, sudah saya review unboxing dan pemakaiannya. Nah, dia turun lagi 0,4 0,5 karena memang hari ini sudah sore dan juga agak sedikit mendung, jadi input dari PV atau solar panelnya listriknya menjadi kecil. Nah, itu untuk sistem pemasangan PLTS yang saya pasang di mobil saya ini. Ini memang berantakan seperti ini. Mobil saya nggak pernah bersih karena ini mobil bengkel. Yang kedua, anak-anak masih kecil. Anak saya baru 5 tahun, jadi kerjanya naik mobil, nyerakin makanan. Ya, tahu sendiri anak-anak. Apa bahasanya sekarang itu toddler ya. Ya, pokoknya semau-maunya dia kalau sudah ada di atas mobil. Demikian untuk review solar panel atau mini PLTS yang saya taruh di mobil saya. Ada 3 buah colokan, dengan 3 buah colokan di 3 posisi dengan 3 buah lubang yang semuanya bisa digunakan. Saya sudah pernah coba untuk masak nasi, sudah sering sekali menghidupkan gerinda, kemudian mengisi angin kompresor silent, sudah saya coba. Nanti saya akan buat satu video lagi. Saya akan gunakan listrik dari inverter ini untuk menghidupkan kompresor silent yang saya punya. Nah, satu lagi saya taruh di sini untuk voltmeternya di depan. Saya nggak tahu ini apa inverter yang di bawah kursi ini apa memang belum disetting atau ada hal lain. Jadi setelah saya coba beberapa hari di awal saya membeli kemarin, ketika siang hari matahari sudah terbit terik panas, itu jika inverternya dalam kondisi off mati, maka baterai tidak terisi. Walaupun panas terik, tapi baterai yang LiPo 4 yang langsung dari solar panel itu tidak mau terisi kalau inverternya dalam kondisi off. Makanya saya selalu hidupkan inverter itu dalam keadaan on terus walaupun mobil ini berhenti diam. Nah, untuk supaya saya bisa kontrol apakah inverternya off atau protect atau lagi mati, makanya di depan sini saya taruh sebuah voltmeter untuk AC, untuk arus AC atau dari inverter. Nah, jadi saya taruh di sini, satu di belakang, satu di belakang tadi dekat colokan itu, kemudian satu saya taruh di depan di dashboard pesawat. Nah, itu untuk supaya saya bisa kontrol berapa volt, apakah inverternya aktif atau inverternya protect. Jadi artinya kalau voltmeter yang di dashboard itu saya lihat dia tiba-tiba mati, berarti ada masalah. Apakah dia baterainya low, apakah dia lagi protect karena ada sesuatu konsleting dan sebagainya. Demikian untuk video kali ini, review dari PLTS mini yang saya letakkan di mobil camper van low budget saya di Panther 94. Jika ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Jika Anda suka, silahkan tekan tombol like. Jika Anda belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe supaya Anda bisa menerima informasi-informasi menarik lainnya.